Selamat siang Pak. Iya, selamat siang. Baik, kami dari Kampus Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Teknologi Pertanian, Ya. program studi D4 Manajemen Perkebunan. Oh gitu. Jadi di sini kami melakukan wawancara kepada Bapak. Oh iya. Sebelumnya boleh perkenalan nama dulu nih Pak. Oh iya. Nama saya Boni Tilman. Saya seperti teman-teman biasa penghobi menanam tanaman buah dan bertani. Iya. Kenalkan nama. Perkenalkan nama saya Vega Putri dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Gustina. Oh iya. Ya, kami dari kelas 4A. Oh baik. Jadi ada yang bisa saya bantu, Mbak? Jadi saya mau nanya nih Pak, apa yang membuat Bapak ini tertarik dengan industri kreatif pertanian ini? Iya. Jadi industri kreatif pertanian ini kan selain hobi itu mengembangkan potensi ya. Pertama potensi kita untuk menanam, mencari manfaat dari tanaman tersebut, menggali hasil positif dari tanaman tersebut. Nah, itu salah satunya. Terus bagaimana sih Bapak memulai karir dari industri kreatif yang di sini, Pak? Jadi awalnya itu kita bermulai dari yang seperti saya bilang dari hobi. Saya memang gemar menanam karena orang tua saya seseharian itu selalu menanam. Nah, jadi saya mulai dari yang saya senang dulu kan seperti tanaman bunga, tanaman buah yang kecil untuk perkarangan lah ya. Jadi kita coba untuk perkarangan yang mungkin tidak begitu luas, tapi ada tanaman yang bisa menghasilkan. Nah, yang untuk itu apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasinya dalam penanaman ini, Pak? Dari segi itu kan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasinya juga pertama kita pertama tadi membaca literasi itu kan, lalu kita coba terapkan. Nah, di situ mungkin untuk lingkungan misalnya ya mungkin di Jawa ataupun di Sumatera kan tidak seperti yang di Kalimantan Barat. Kita kan secara iklim itu kan lebih panas, lebih itu. Nah, jadi karena kita tahu dan kita coba, kita bisa dapat formula yang tepat. Misalnya untuk teknik penyinarannya, pengairannya gitu kan. Mungkin dari segi tanahnya juga kita mungkin lebih tahu ya, karena kondisi kita di Kalimantan Barat itu kondisi tanah kita seperti apa dan pupuk apa yang tepat. Paling terdiri kan mungkin dalam lingkungan rumah, tapi kita dapat menghasilkan hasil atau tanaman yang kita inginkan. Nah, jadi seperti yang digunakan oleh orang-orang lain, mungkin seperti kita menggunakan bahan planter bag. Nah kan, yang udah ada sih, yang udah ada kita kerjakan planter bag. Kemudian dari segi-segi pupuk yang terbaru lah ya, pupuk yang atau yang kita buat sendiri. Kemudian juga dari media tanam dan cara penyiraman. Kita juga ada membuat sistem pengairan yang otomatis dengan pompa. Jadi tidak perlu sampai, ataupun kalau kita tidak sempat, dia bisa mengalirkan sendiri dengan timer. Nah, kan selama penanaman kan nggak mungkin kan Pak, nggak ada tantangan gitu kan. Selama penanaman ini nih, apa sih tantangan terbesar Bapak yang Bapak alami itu? Jadi untuk dalam kita bercocok tanam kan, pertama ini kan kita mulai dari pembibitan, pembesaran hingga panen. Tentu saja dalam hal tersebut pasti ada tantangannya. Dari segi pembibitan itu, karena kita operasinya masih di halaman rumah, biasanya itu hewan-hewan dari luar ataupun hewan peliharaan itu sering banyak mengganggu gitu loh kan. Jadi tanaman kecil akhirnya rusak, ataupun predator seperti ayam ataupun lain kan, belalang itu kan bisa merusak kan. Jadi untuk tanaman bibit itu memang harus kita jaga. Nah, itu pertama. Dalam pembesaran juga sama. Dalam pembesaran kita juga menggunakan media tanah yang bagus, kemudian seperti pemupukan yang baik, tantangannya itu kan. Kemudian menjaga supaya hama untuk tidak muncul.
sebelum datang lebih baik kita mencegah dulu. Iya. Nah, itu kan seperti itu kan. Kadang-kadang juga tidak terhindar baru kita gunakan pestisida. Nah, seperti itu kan. Kemudian dalam hal pemanenan ya. Pemanenan sih itu yang paling menyenangkan sebenarnya kan. Tapi kadang-kadang belum sempat dipanen, hama lain juga sudah panen dulu kan, seperti kelelawar, burung dan lain-lain kan. Makanya kita perlu tantangan itu seperti misalnya buah ya, jadi kita tutup dengan plastik buah atau kantong buah. Kalau ada seperti pohon nangka itu kan kita tutup dengan karung. Jadi kita gunakan yang sekitarnya aja yang ada di rumah. Itu tantangannya. Kemudian apa sih peluang yang Bapak rasakan terhadap penanaman industri kreatif pertanian di sini, Pak? Oh iya. Peluang yang saya dapatkan itu, saya pernah juga melakukan usaha budidaya hidroponik sayuran tuh kan. Iya. Saya cukup banyak menanam saat itu dan peluangnya juga ada. Hanya itu tadi masalah pemasaran mungkin kan, karena kita di rumah dan ada pekerjaan, jadi hasilnya paling untuk konsumsi pribadi. Tapi untuk pasar saya lihat banyak peluangnya itu. Seperti sayuran, tanaman hias, budidaya tanaman hias kan, bahkan buah-buahan. Kayaknya cukup banyak peminatnya. Nah, kan setelah tadi peluangnya kan. Nah, apa sih yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman yang menonton? Oh begitu ya. Jadi saya juga belajar sih, tapi untuk teman-teman mungkin yang harus kita lakukan dalam menanam ini ketekunan. Pertama itu ketekunan. Ya, ketekunan mulai dari hobi itu kan. Jadi mungkin bibit-bibit yang udah ada di rumah terus kita rawat dan bisa terus menghasilkan. Cuma sekian wawancara yang dapat kami lakukan. Terima kasih atas waktunya, Pak. Terima kasih, terima Pak. kasih juga banyak ya. Ya. Udah mampir. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.